Kembalinya Raja Serigala. Bab 211 mobil untuk setiap orang. Dan, Bu, mobil apa yang Ibu suka? Chen Fan berbalik dan meminta jawaban kepada ibu mertuanya. Lin Xiulan tercengang. Apakah dia gila? Dia tidak hanya ingin membeli BMW M850i, dia juga ingin membelinya untuk dirinya sendiri. Wajahnya memerah. Jika Chen Fan punya uang dan bermurah hati untuk membelikannya mobil, tentu saja dia akan senang. Namun, dia tahu kekuatan Chen Fan saat ini, dan dia tahu bahwa Chen Fan hanya berpura-pura dan bercanda. Dia tidak punya uang sama sekali dan tidak mampu membelinya. Namun, dia tahu bahwa Chen Fan hanya berpura-pura bersikap tenang untuk menyelamatkan mukanya. Jadi, dia tidak bisa marah dan hanya bisa menjawab, ibu tidak punya SIM dan tidak bisa mengemudi. Jadi, dia tidak memerlukannya. Chen Fan tidak senang dan berkata, itu tidak akan berhasil. Kita harus membelinya. Tidak masalah apakah Anda mengendarainya atau tidak. Anda dapat memarkirnya di lantai bawah. Yang penting adalah memiliki momentum. Wajah Lin Xiulan menjadi gelap. Dia telah memberi Chen Fan jalan keluar, tetapi dia tidak menyangka bahwa Chen Fan tidak akan menghargainya. Chen Fan, jangan bicara lagi. Lin Xiulan memperingatkan dengan tidak puas. Chen Fan melanjutkan, baiklah, kalau begitu aku akan memilih satu untuk ibu. Hanya dua itu. Chen Fan menunjuk ke BMW M850i putih di sebelahnya. Ledakan. Lin Xiulan ketakutan dan panik. Apakah Chen Fan hanya membual tanpa berpikir? Katakan apa saja dan hasilnya 5 juta. Ya, ini dia. Warna putihnya menunjukkan keanggunan dan kemudaan. Paling cocok untuk ibu yang menyetir. Chen Fan mengangguk dengan tegas. Setelah berkata demikian, dia menoleh ke arah Xiao Wenchang dan berkata, Ayah, dua BMW M850i itu berwarna merah, mengapa ayah tidak ambil yang hitam? Warna hitam terlihat lebih elegan dan lebih cocok untuk orang seusiamu. Seluruh hadirin tercengang. Nada suaranya seolah-olah menunjukkan bahwa ia ingin membeli 3 mobil, dan masing-masing adalah BMW M850i. Nilai total ketiga mobil itu adalah 7,5 juta. Lin Xiulan yang ada di sampingnya ingin mencari lubang untuk merangkak masuk, sungguh memalukan. Tenggorokan Xiao Wenchang terasa kering, lalu dia mendekat ke telinga Chen Fan dan berkata, Chen Fan, jangan bermain api. Sudah cukup. Jangan membuat keributan besar. Total uang kita hanya 60.000 yuan. Kalau kita ribut-ribut, kita yang akan malu. Chen Fan mengangkat bibirnya sedikit dan berkata dengan keras, Ayah, apakah ayah berbicara tentang apa yang harus dilakukan dengan BMW M850i merah yang awalnya kita pilih? Dengan baik. Xiao Wenchang hampir muntah darah. Aku tidak bertanya apa-apa. Aku hanya memintamu untuk berhemat. Itu mudah. Simo telah membuka perusahaannya sendiri. Dia pantas mendapatkan BMW M850i merah ini, yang memiliki temperamen seperti seorang ratu. Lin Xiulan dan Xiao Wenchang ingin mengusir Chen Fan. Dia terlalu shock. Karena para penjual itu, serta beberapa pelanggan yang kebetulan datang untuk melihat mobil itu, jelas mendengar ambisi Chen Fan. Mereka tidak tahu latar belakang Chen Fan, dan mereka semua iri. Jumlah pembeliannya adalah 3 mobil BMW M850i yang menelan biaya total 7,5 juta yuan. Kaya, sangat kaya, super kaya. Mereka yang tidak tahu memberi acungan jempol, tetapi Zaudalan tahu segalanya tentang Chen Fan dan yang lainnya. Wajahnya penuh penghinaan, membenci orang-orang yang berpura-pura kaya padahal mereka tidak punya uang. Chen Fan, apakah kamu yakin ingin membeli ketiga BMW M850i ini? Chen Fan melihat sekilas dan berkata, saya melihat-lihat dan hanya 3 mobil ini yang sesuai dengan gaya keluarga kita. Mobil-mobil lainnya tidak memenuhi standar. Jantung Lin Xiulan dan Xiao Wenchang berdebar kencang. Kapan Chen Fan belajar berpura-pura menjadi orang sepertimu? Namun, Zhao Dalan tampak meremehkan, baiklah, saya akan meminta Wei Sun untuk datang dan memberi keluarga Anda diskon. Baiklah, kita semua adalah kenalan. Wajar saja kalau kami memberimu komisi, bagaimana menurutmu, Bu? Kata Chen Fan dengan murah hati. Namun Zhao Dalan yang ada di sampingnya memiliki wajah yang gelap, karena baginya, perkataan Chen Fan bagaikan hadiah untuk seorang pengemis. Namun demi mempermalukan Chen Fan dan yang lainnya, dia menanggung penghinaan tersebut. Dia minggir, menelepon menantunya Wei Sun, dan menceritakan semua kejadian itu. Wei Sun juga setuju untuk datang dan membantu ibu mertuanya melampiaskan amarahnya. Bab 202 Wei Sun tiba. Melihat Zhao Dalan memanggil Wei Sun, Lin Xiulan menjadi gugup. Chen Fan, kamu hanya tahu cara bicara omong kosong. Bisakah kamu mengubah emosimu? Tidak apa-apa jika kamu hanya ingin mempermalukan dirimu sendiri, mengapa kamu harus membawa kami? Anda ingin membeli 3 mobil BMW sekaligus. Apakah Anda sanggup membelinya? Apakah Anda punya uang? Apakah Anda akan mengorbankan hidup Anda untuk mobil-mobil itu? Kau benar-benar mempermalukan kami. Zhao Dalan menelepon menantunya dan dia datang membawa kontrak. Apa yang akan kau tanda tangani? Xiao Wenchang juga mengangguk dan berkata, Chen Fan, kali ini kamu sudah bertindak terlalu jauh. Ketiga mobil itu harganya paling tidak 7,5 juta. Dari mana kita bisa dapat uang sebanyak itu?
Jika kita tidak bisa mendapatkan uang sebanyak itu nanti, ibumu dan kita semua akan dipermalukan oleh Zhao Dalan. Pernahkah kau memikirkan hal itu? Biar aku katakan sesuatu tentangmu. Xiao Wenchang berkata dengan ekspresi kecewa. Sekarang, apa yang kau inginkan dari kami? Xiao Wenchang mendesah. Lin Xiulan melotot ke arah Chen Fan dan berteriak, apa yang bisa kita lakukan? Ayo kita keluar diam-diam dan tinggalkan Chen Fan di sini untuk dipermalukan oleh Zhao Dalan. Bagaimanapun, dialah yang menyebabkan insiden itu, jadi dia harus menanggung akibatnya. Lin Xiulan bertekad untuk melarikan diri saat bencana terjadi. Chen Fan tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Ibu mertua ini benar-benar menarik, membuatnya tertawa dan menangis. Dia meraih Lin Xiulan dan Xiao Wenchang yang hendak melarikan diri dan berkata, Ibu dan Ayah, apa yang kalian lakukan? Apa yang kau teriakkan? Apa yang kau teriakkan? Lin Xiulan langsung meledak, kau sendiri yang melakukan kesalahan ini, jadi bagaimana kalau aku memintamu menanggung akibatnya? Apakah ada yang salah? Apakah ada masalah? Chen Fan menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, Ibu dan Ayah, kalian tidak percaya padaku. Bagaimana jika aku benar-benar mampu membelinya? Ibu mertua dan ayah mertua menatap Chen Fan dan langsung merasa bahwa dia sangat tinggi. Ya, sebaiknya kamu pikirkan baik-baik. Apakah kamu pernah benar-benar memikirkan aku? Kata Chen Fan dengan sungguh-sungguh. Keduanya sekali lagi merasakan bahwa Chen Fan tidak hanya tinggi, tetapi juga berseri-seri. Berpikir itu omong kosong. Lin Xiulan tiba-tiba menyadarinya. Chen Fan, dasar bajingan, kau sangat jahat. Kau hanya mencari alasan untuk membuang-buang waktu dan berencana membuat kami malu padamu, kan? Xiao Wenchang juga segera menyadari apa yang sedang terjadi dan mengutuk Chen Fan karena bersikap tidak baik. Chen Fan tidak bisa menahan senyum pahit. Lin Xiulan melanjutkan, apakah kami masih perlu memikirkanmu? 5 tahun yang lalu, kamu tidak punya uang dan kamu menipu putri kami. Lalu kamu menghamili Simo tanpa melaporkannya ke polisi. Kamu meninggalkan Simo sendirian selama 5 tahun dan kembali untuk menjalani kehidupan tanpa beban di rumah kami. Sekarang, kamu terlalu sok penting dan bahkan menyeret ibu mertuamu dan ayah mertuamu untuk tinggal dan mempermalukan dirimu sendiri. Chen Fan, apakah kamu manusia? Apakah hati nuranimu telah dimakan oleh seekor anjing? Kamu telah menipu kami selama bertahun-tahun, bukankah itu sudah cukup? Chen Fan tiba-tiba merasa seolah-olah dia ditusuk oleh ribuan anak panah. Ini terlalu tidak adil. Apakah dia benar-benar menjijikkan? Tepat pada saat ini, Zhao Dalan datang bersama seorang pria berjas. Pria itu memiliki sedikit kebotakan di atas kepalanya, tetapi itu sama sekali tidak mempengaruhi keburukannya, bertambah 20 poin. Melihat pria itu, dia hampir beberapa tahun lebih tua dari Zhao Dalan. Ini bukan menantu laki-laki, ini jelas seorang istri. Lin Xiulan, Xiao Wenchang, kalian sedang menyelinap. Kemana kalian akan pergi? Kata Zhao Dalan dari kejauhan. Kamu tidak mampu membayar uangnya dan berencana untuk melarikan diri, kan? Lin Xiulan dan Xiao Wenchang hendak melangkah maju, tetapi dihentikan oleh kata-kata Zhao Dalan. Lin Xiulan menggertakkan giginya dan menendang kaki Chen Fan dengan keras. Sekarang kamu sudah senang dan puas, dan tujuanmu sudah tercapai, ayahmu dan aku akan mempermalukan diri kami sendiri denganmu. Kamu benar-benar menantu yang baik bagi kami. Lin Xiulan mengucapkan kata-kata, menantu yang baik, hampir sambil menggertakkan giginya. Aku katakan padamu, kau akan menceraikan Simo besok, sekarang juga. Pada saat ini, Zhao Dalan dan Wei Sun mendatangi Lin Xiulan dan berkata dengan bangga, Xiulan, kupikir kamu tidak mampu membayar uang dan akan melarikan diri. Ternyata saya salah. Lin Xiulan memaksakan diri untuk tersenyum, tetapi dalam hatinya dia sangat marah. Zhao Dalan juga mengabaikan Lin Xiulan dan menatap Chen Fan, lalu berkata, Chen Fan, ini menantuku Wei Sun, manajer di sini. Kalau kamu mau beli mobil, bilang saja langsung padanya. Dia bisa memberimu harga yang paling memuaskan. Bab 203 Wei Sun membenci. Halo? Halo. Chen Fan tersenyum dan mengulurkan tangannya. Aku punya preferensi. Aku tidak suka berjabat tangan dengan orang asing. Wei Sun menegakkan kepalanya, merapikan jasnya, dan berkata, katakan saja apa yang ingin kau katakan. Malu kamu. Lin Xiulan berada di belakang, bahkan tidak bisa mengangkat kepalanya. Jelas bahwa Wei Sun berusaha membantu Zhao Dalan melampiaskan amarahnya. Melihat wajah malu-malu Chen Fan, dia menjadi marah. Mengapa putrinya menikah dengan pria yang tidak berguna seperti itu? Melihat menantu laki-lakinya membantunya melampiaskan amarahnya, Zhao Dalan menyeringai. Chen Fan, aku lupa memberitahumu bahwa menantu laki-lakiku alergi terhadap bakteri, jadi dia tidak mau berjabat tangan dengan orang lain begitu saja. Chen Fan tersenyum dan mengulurkan tangannya. Lin Xiulan, yang berdiri di belakangnya, sangat marah hingga dia menari kegirangan. Dia mengumpat dalam hatinya, naiklah dan pukul pria sok tahu ini. Bagaimana mungkin aku punya menantu yang tidak berguna sepertimu? Aku sangat marah. Kemudian, Zhao Dalan melanjutkan, Xiaoxun, beginilah yang terjadi. Zhao Dalan menceritakan keseluruhan cerita, menambahkan banyak hal berlebihan, dan memberikan pengenalan mendalam tentang Chen Fan dan latar belakang keluarganya. Wei Sun bertanya dengan heran, Bu, 3 mobil mana yang ingin mereka beli dalam kondisi seperti ini?
Anda tahu, ini adalah toko BMW, bukan pasar mobil bekas. Zhao Dalan mendatangi 3 mobil BMW M850i, mengulurkan tangannya dan berkata, yang ini, yang itu, dan yang di sebelahnya. Wei Sun langsung tertawa terbahak-bahak hingga terjatuh, dan berkata dengan tidak percaya, Bu, apakah ibu yakin tidak salah? Mereka akan memiliki 3 mobil ini. Ketiga mobil ini adalah yang termahal di toko kami. Satu mobil harganya 2,5 juta. Total biaya untuk ketiga mobil itu 7,5 juta. Zhao Dalan segera bekerja sama dengan Wei Sun dan menjawab dengan suara keras sehingga semua orang di sekitarnya bisa mendengar. Tentu saja, dia menginginkan satu untuk istrinya, satu untuk ibunya, dan satu untuk ayahnya. Setelah Zhao Dalan dipromosikan, semua orang memandang ke sini dengan rasa iri. Siapakah menantu laki-laki ini? Dia sangat cakap. Dia membeli BMW M850i untuk istrinya, ayah mertuanya, dan ibu mertuanya. Dia sangat beruntung. Lin Xiulan dan Xiao Wenchang yang berdiri di samping mereka merasa sangat malu hingga mereka ingin mencari lubang untuk merangkak masuk. Chen Fan, ini yang baru saja kamu katakan. Zhao Dalan menegaskan lagi. Itulah yang baru saja kukatakan, dan itu pula yang kukatakan sekarang. Mengapa kau masih berusaha menghentikanku membeli mobil? Chen Fan menatap Zhao Dalan. Puan Wei, saya ingin membeli 3 BMW M850i. Bisakah Anda mengurus dokumennya? Jika tidak bisa, jangan mengeluh di sini dan membuat saya merasa bersalah. Wei Sun langsung tidak senang ketika Chen Fan membentaknya. Chen Fan, sudah cukup. Kamu mungkin bisa berpura-pura di depan orang lain, tapi kamu masih sedikit kekanak-kanakan di depanku. Aku tahu betul kekuatanmu. Setelah berkata demikian, Wei Sun bertepuk tangan, menarik perhatian sebagian besar hadirin, dan berkata, semuanya, dengarkan aku, dia hanya menantu yang tinggal serumah, apakah dia punya begitu banyak uang? Lagi pula, baru sebulan yang lalu, keluarga itu masih berutang sewa selama 5 bulan. Apakah menurut Anda orang seperti itu mampu membeli BMW M850i? Begitu kata-kata ini diucapkan, semua orang mulai membenci Chen Fan. Pah, kukira aku melihat orang kaya. Ternyata dia hanya pecundang malang yang berpura-pura keren. Bukan kemiskinan yang menakutkan adalah orang-orang yang tidak punya uang tetapi tetap bertingkah keren. Orang-orang seperti itu menjijikkan, mereka hanyalah sampah masyarakat, sampah. Chen Fan mencibir, menatap Wei Sun, dan berkata perlahan, apakah kamu begitu yakin bahwa aku tidak mampu membelinya? Wei Sun yang tadinya tertawa terbahak-bahak hingga terjatuh, langsung berhenti dan berkata dengan nada meremehkan, benar juga, kalau kamu sanggup, aku akan langsung mengunyah lantai. Baiklah, kamu sudah mengatakannya. Chen Fan segera melemparkan kartu ke kepala Wei Sun dan berkata tiba-tiba, gesek kartunya. Wei Sun awalnya tertegun, lalu tertawa, kamu berani membiarkanku menggesek kartu itu. Baiklah, bagus sekali. Aku akan menunjukkan sifat aslimu di depan semua orang. Dia mengeluarkan mesin kartu dan bersiap untuk menggeseknya. Dan tepat pada saat itu, seorang pria masuk. Apa yang kalian lakukan? Kalau kalian tidak mau bekerja, keluar saja dari sini. Bab 204, Raja Mobil. Orang yang datang adalah seorang laki-laki setengah baya, tinggi dan kekar, mengenakan setelan jas yang terlihat vertikal dan datar pada dirinya, namun tidak ada rasa kejanggalan. Namun, pria inilah yang membuat semua orang memberi jalan baginya. Beberapa pelayan toko BMW juga menjadi gugup dan bingung, seperti siswa nakal yang bertemu guru kelasnya. Zhao Dalan juga berdiri di samping dengan patuh, tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Hanya Wei Sun yang berhenti menggesek kartunya, berjalan mendekat sambil menyeringai, dan berkata dengan nada menyanjung, Bos, mengapa Anda ada di sini? Benar saja, orang yang datang adalah Yang Qi, pemilik South Asia Auto City. Kenapa, aku tidak bisa datang? Yang Qi terlahir dengan wajah dingin dan tidak menunjukkan wajah apapun kepada siapapun. Wei Sun segera menghampirinya dengan penuh semangat dan berkata, tentu saja Anda boleh datang, Bos. Bisnis akan membaik jika Anda datang. Anda adalah bintang keberuntungan. Kemanapun Anda pergi, bisnis akan membaik. Yang Qi kemudian tersenyum kecil, Wei Sun, apa yang sedang kamu lakukan? Mengapa kalian semua berkumpul di sana? Wei Sun buru-buru berkata, Bos, begini, seseorang ingin membeli 3 BMW M850i. Apakah ada hal seperti itu? Mendengar pihak lain ingin membeli BMW M850i, dan ingin membeli 3 sekaligus, itu adalah masalah besar. Wei Sun, bukankah sudah kukatakan padamu bahwa kita harus memberikan pelayanan yang baik kepada orang-orang penting yang membeli mobil mewah dan membiarkan mereka merasakan keramah tamahan toko kita? Lihat apa yang telah Anda lakukan. Anda membiarkan orang membeli 3 mobil BMW M850i dan Anda membiarkan mereka menukarnya di aula. Bukankah kita punya ruang resepsi mewah di toko kita? Wei Sun langsung tertawa dan berkata, Bos, saya tahu semua yang Anda katakan, tetapi tamu ini datang ke sini untuk menimbulkan masalah. Dia tinggal di atas rumahku, dan kondisi keluarganya lebih buruk dariku. Dia tidak mampu membeli 3 mobil BMW M850i. Oh, ada hal seperti itu. Yang Qi juga menjadi tertarik. Beranikah kau datang ke kota otomotif Asia Selatanku untuk membuat masalah?
Apa kau tidak memikirkan kekuatanmu sendiri? Saya akan memeriksanya. Yang Qi berjalan dengan angkuh dan kebetulan melihat keluarga Chen Fan dikelilingi di tengah. Dia tidak bodoh dan langsung berpikir bahwa orang yang menyebabkan masalah adalah Chen Fan. Kulit kepalanya tiba-tiba mati rasa. Identitas dan latar belakang Chen Fan membuatnya ketakutan. Di depan Chen Fan, si Qian Dajiang dan Jiang Miao Miao sialan itu hanyalah gerombolan, dan dia adalah jenis sampah yang paling buruk. Terlebih lagi, baru kemarin, dia meminjam wajah Qian Dajiang dan menitipkan putranya yang tidak berbakti kepada Chen Fan. Sekarang dewa ini sedang diganggu oleh bawahannya di kota mobilnya sendiri. Dia hanya mencuci piring, orang yang membuat masalah bukanlah Chen Fan. Bos, dialah yang membuat masalah di toko. Pada saat ini, Wei Sun datang ke Yang Qi dengan sikap bangga, menunjuk hidung Chen Fan dan berkata. Ledakan. Yang Qi merasa seperti disambar petir. Ia tertegun dan berkeringat deras. Sudah berakhir, sudah berakhir. Dia bernapas dengan berat. Wei Sun, yang berdiri di sampingnya, sama sekali tidak menyadari hal ini dan melanjutkan, Bos, apakah Anda tahu? Chen Fan, dia hanya menantu yang tinggal serumah, dia tidak punya uang sama sekali. Lagi pula, keluarganya sudah menunggak sewa selama 5 bulan. Apakah orang seperti itu mampu membeli BMW M850i? Dan dia membeli 3 sekaligus. Aku hampir tertawa terbahak-bahak. Wei Sun tertawa terbahak-bahak hingga terjatuh, dan Zhao Dalan juga ikut tertawa. Kamu menertawakan ibumu. Yang Qi menendang Wei Sun dari belakang dan menjatuhkannya di depan Chen Fan. Kemudian dia melangkah mendekat dan meminta maaf, Fan. Dia tiba-tiba mengerti peringatan Qian Dajiang untuk tidak memanggil Chen Fan, saudara Fan, di depan orang luar. Dia segera mengganti topik pembicaraan dan berkata, Tuan Chen, saya minta maaf. Saya benar-benar minta maaf. Ini salahku karena tidak mendisiplinkanmu dengan benar, dan membiarkan bajingan ini menindasmu. Ledakan. Semua orang tercengang. Yang Qi, bos kota otomotif Asia Selatan yang besar, begitu menghormati Chen Fan, menantunya. Bisakah Anda memanggil saya Tuan Chen? Menyalahkan diri sendiri karena gagal mendisiplinkan manajer dan memanggilnya orang menyebalkan. Penonton tercengang. Lin Xiulan dan Xiao Wenchang juga tercengang. Zhao Dalan juga tercengang. Wei Sun bahkan berteriak langsung, saya tidak mengerti, saudari Li. Bersambung.